Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani a'izai rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa menjalankan tuntunannya. Dan juga alhamdulillah pada malam hari ini juga kita masih senantiasa menghadiri pengajian-pengajian yang walaupun sebelumnya pada malam sebelumnya di sini juga kita menghadiri kajiannya Ustaz Mizan hafizahullah taala, dan itulah kita senantiasa menghadiri majelis ilmu karena tidak ada libur dari mencari ilmu. Disinilah tempat kita letih, capek, lesuh di dunia ini. Kalau istirahat itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia tempat kita capek, di mana istirahatnya? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak ada kata lelah, letih, tuah dari mencari dan menimba ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ustaz Mizan di tempat kita ini sebagai cambuk agar kita lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Jangan sampai kajian kita seperti konser. Tahu konser ya? Tahu konser ya? Jadi ketika ada artis-artis luar semua bermulak, semuanya hadir, masya Allah. Tapi justru ketika pengajian rutin itulah yang seharusnya sebagai pondasi yang lebih rutin sebenarnya kita harus hadiri. Karena ustadz yang datang itu sebagai penyemangat, sebagai motivasi agar kita lebih semangat lagi dalam menimba ilmu. Jangan kebalikannya. Jangan kebalikannya. Kalau hanya kebalikannya datang kemudian selfie, dokumentasi, alhamdulillah ustadz ini fulan datang, masya Allah. Itu hanya menyempit-nyempitkan bumi saja. Hanya menyempit-nyempitkan bumi. Ya kasihan yang benar-benar ingin datang pengajian nggak punya tempat karena ada antum yang hanya ikutnya selfie saja. Akhirnya mereka tidak jadi kajian, tersiksa dengan kehadiran yang hanya menyempit-nyempitkan bumi itu. Jadi itu jangan sampai kajian kita hanya sebatas konser saja, tapi benar-benar kita ingin menimba ilmu. Kenapa? Di antara niat kita mencari ilmu itu adalah kata Imam Ahmad rahimahullahu anhu ketika ditanya, gimana kita mengikhlaskan niat kita dalam menimba ilmu? Beliau mengatakan, an yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan ketika dia menghadiri majelis ilmu itu, dia niatkan yang pertama apa? Raf'al jahla an nafsihi. Dia ingin mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya, dan juga yang kedua dari orang lain. Itulah niat kita ketika kita menghadiri majelis ilmu ini, itu untuk menghadiri, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Baik, kita masuk ke kitab yang sering kita baca, yaitu Tazkiyatun Nufus, dan kita masuk sekarang ke macam-macam sabar. Macam-macam sabar. Bukan Pak Sabar ya, bukan Pak Sabar, tapi macam-macam sabar.
Sabar itu kalau kita bagi yang erat kaitannya dengan apa yang kita laksanakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sabar terbagi menjadi 3. Sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar yang pertama, as-sabru 'alal awamiri wat ta'ati hatta yu'addiha. Sabar yang pertama itu adalah sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah sampai kita melaksanakannya. Kita lihat semua ibadah kepada Allah itu butuh yang namanya kesabaran. Butuh yang namanya kesabaran. Contohnya sekarang ini, kita sekarang menjalankan apa? Ketaatan kepada Allah. Apa ujiannya? Ngantuk. Betul nggak? Ujiannya ngantuk. Coba kalau kita bicara politik, ngantuk nggak? Oh, melek semua. Melek semua. Ini coplos, wah melek semuanya, nggak ada ngantuk. Bicara bisnis, masalah uang, waduh nggak ada ngantuk. Ya nggak? Kenapa? Karena nggak ada ujiannya, nggak ada perintahnya, nggak ada larangannya. Tapi kalau bicara masalah ilmu, mulai syaitan membisiki. Ada nyang-nyang. Yang itu aja katanya. Ustadznya kurang ini, vokalnya kurang bagus. Ustadz itu lebay katanya. Jadi Ustadz itu, jadi banyak ujian-ujiannya masuk. Ujung-ujungnya 15 pertama itu masih fokus. Yang kedua melihat HP. Ada yang masuk dibalas. Foto trek kajian Ustadz ini. Mulai sudah buyar. Ada yang balas, ada yang komen. Akhirnya ujungnya nggak ikut kajian. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Apalagi dalam melaksanakan sholat misalnya. Kita dalam sibuk dengan hal dunia, kita nggak capek. Coba bayangkan di saat kita asik dengan dunia kita, tiba-tiba adzan dikumandangkan. Kita menggerutu atau bahagia? Kan itu ujiannya. Ayo kotor ngebangpil. Kan begitu kan ujiannya kan. Padahal kita lagi asik nih. Cepat aja. Dah kotor ngebangpil. Padahal dia rela pakai gantung itu, pakai air lagi gantungnya gini. Sampai subuh lagi ya. Pas subuh ada dikumandangkan, malah pergi tidur. Ujian. Makanya ujian seperti itu. Di saat kita masuk ke bulan puasa, kita senang atau bahagia ketika puasa itu? Di saat berakhirnya Ramadan tiba, kita senang atau bahagia? Ada yang bahagia, padahal berpisah dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Jadi bertemunya bahagia, berpisah juga bahagia. Padahal kebalikannya, bertemu senang, berpisah sedih seharusnya. Itulah ujian dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu misalnya, ketika diperintahkan untuk menutup hijabnya, sedih apa bahagia? Waduh, gimana kalau saya kondangan ya, nggak bisa pakai lipstick, nggak bisa pakai, kan tutup semuanya katanya, nggak bisa pakai baju baru, keluar hitam lagi. Memang ada warna lain katanya. Itulah ujian yang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki misalnya dalam penampilan, waduh, kita kan disuruh, waduh, gundul klimis. Nah, itulah ujiannya kan gitu ya. Padahal bisa jadi
Ujian tidak? Ujian. Semuanya itu ada pasarannya. Semuanya itu ada pasarannya. Ketika antum berjenggot, maka pasti akan mendapatkan akhwat yang senang jenggot juga. Ya seperti yang saya katakan, sering saya katakan nih. Ini kalau dijual di pinggir jalan berapa harganya? 3.000. Maka yang beli orang-orang yang lewat di pinggir jalan. Ya. Laku tidak? Laku. Siapa yang beli? Udah nggak mungkin orang yang barat mengatakan rugi. Enggak. Kenapa? Ada pasarannya. Masing-masing ada pasarannya. Nah, baju kita ini, di mana pasaran antum? Di mana pasarannya? Di pinggir jalan atau di tempat yang spesial? Mungkin spesial orang yang mencarinya. Jadi jangan takut, tidak. Itulah namanya ujian. Sekarang yang berikutnya apa? Kita lebih mencari pandangan manusia atau pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pandangan manusia nggak bakal habis. Kenapa? Kata para Nabi SAW, keinginan manusia tidak pernah terakhir, tidak pernah dicapai. Makanya semestinya Subhanahu wa ta'ala, mencari maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya butuh yang namanya kesabaran. Butuh yang namanya kesabaran. Sabar dalam melaksanakan itu musim-musim Euro. Iya. Kalau untuk nonton bola, masalah seger, kuat matanya. Pas sholat subuh mulai ngantuk. Nonton bola apa pahalanya? Haji darah tinggi dia. Ya semuanya kalau dikasih sedikit tetap darah tinggi dia. Tempe pun sedikit darah tinggi dia. Dan kambing gitu memberikan keberkahan bagi peternaknya, bagi para para penjualnya. Itulah semua Nabi itu pernah menggembala kambing. Kenapa dengan menggembala kambing? Melatih kesabaran. Dan semua Nabi itu pernah menggembala kambing. Kenapa tidak kerbau? Kenapa sapi? Kenapa tidak yang lainnya? Kenapa harus kambing? Karena kambing itu punya banyak keistimewaan. Punya banyak keistimewaan. Makanya orang yang gembala kambing itu tidak pernah apa? Marah dia. Karena terbiasa dengan kambing. Sabar terus. Kenapa? Enggak ada yang dimakan, sembelih kambingnya. Dan itu bisa bertahan berlama-lama kan? Ada uang dijual, ada yang jual dan beli jual, dapat uang, masya Allah. Makanya banyak yang gambling tuh, yang milik kambing naik haji semuanya, sama jualan bubur. Sampai dengan jual bubur naik haji ya, nggak itu termensu saja. Makanya keberkahannya demikian. Makanya jangan mengatakan yang punya jenggot itu seperti kambing. Itu sunnah Nabi kita Muhammad. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sabar yang berikutnya, wasabrun 'ala al-manahi wal mukhalafat allati hatta la yaqa'a fiha. Sabar yang kedua yaitu bersabar dari menahan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan diri dari larangan-larangan Allah dan juga hal-hal yang Allah haramkan sampai kita mampu meninggalkannya. Ini ada banyak pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kita dan ke semua ustaz.
Apa itu? Ustadz, bagaimana cara meninggalkan rokok misalnya. Ya, kan gitu. Ya nggak usah ngerokok kan? Ya kan? Kan agama menyuruh kita meninggalkan rokok. Ya udah nggak usah ngerokok. Simpel nggak? Waduh, nggak bisa. Itu permasalahannya itu nggak bisa. Harus sabar dalam meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Kenapa? Karena itu kan mainnya sugesti. Mainnya sugesti. Sebab kalau kita mau pakai logika misalnya, itu pernah diceritakan oleh Syekh Al-Abbad hafizahullah ta'ala, bapaknya Syekh Abdul Razak, tentang seorang yang merokok dan orang yang membakar uang. Sama atau beda? Misalnya ada uang, kita bakar. Kira-kira apa yang kita katakan pada semua orang ini? Ya, bodoh, gila, stres. Ya enggak? Ada orang yang Masya Allah beli peralatannya, beli guntingnya, beli beli cetakannya, beli tembakonya, sudah capek-capek dia terus dibakar. Kalau ini kan nggak capek dia, ada uang dibakar, capek nggak? Nggak capek. Kita katakan apa? Gila. Ada orang yang masalah capek sekali sampai beli lemnya dan segala macam itu tiba-tiba dia bakar. Itu hasil karya dia bakar sendiri. Ya ibaratnya antum melukis kemudian antum bakar. Kira-kira apa tuh? Lebih gila kan? Lebih gila mana? Yang ini pakai ini. Harus sabar. Kenapa? Itulah hawa nafsu. Kenapa? Karena kita melawan hawa nafsu kita. Terkadang kita lupa diri. Terkadang ego kita melebihi daripada apa yang kita hadapi. Makanya harus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita hanya dituntut untuk meninggalkan. Tinggalkan saja. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak manfaat. Makanya di saat kita melaksanakan sesuatu, sebelum kita, kalau sudah haram kan jelas, hal yang sepele saja walaupun itu mubah, tapi kalau nggak ada manfaatnya, Nabi suruh kita tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkanlah apa-apa yang kamu ragu kepada hal-hal yang tidak ragu bagimu. Jadi itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga, wasabrun 'alal aqdiyati hatta la tasakhatuha. Jadi dia bersabar terhadap ujian-ujian yang menimpa dia sampai dia tidak membenci ujian tersebut. Karena biasanya kalau ujian terhadap musibah itu bisa mendatangkan kebencian dalam diri kita. Walaupun kita tidak mengatakannya, tapi dalam hati kita itu bertanya terus, kenapa saya begini? Apa salah saya begini? Walaupun itu dia dikatakan dalam hatinya. Nah, kalau dia menggunakan kata-kata itu, berarti dia tidak bersabar dengan ketentuan Allah kepada dia. Ingat, semua kita tuh pasti akan mendapatkan musibah. Tinggal bagaimana cara kita menghadapi ujian tersebut. Apakah bersabar ataukah kita rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita misalnya, Allah menciptakan manusia kan beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang minimalis lah. Jangan katakan pendek. Enggak enak mengatakan. Ya? Iya, minimalis lah. Ada hidung yang mancung, ada hidung yang ya minimalis juga, jangan pesek. Ada yang imut, ada yang amit-amit ya. Terkadang kita ngeluh, kenapa kok dia tinggi? Tapi kenapa kok saya pendek? Kan begitu, sering kita mengeluh. Sehingga kita sering mendapatkan ujian. Cemen pendek, sering gini-gini. Ingat, itu semua apa?
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar. Dan pastikanlah dan yakinlah semua itu pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Yang hidungnya mancung misalnya, jatuh kan hidungnya langsung yang kena, iya kan? Berarti hilang dong hidungnya. Kalau kita kan mesti kita yang langsung menghina. Jadi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Di saat kita mendapatkan cemoohan ujian seperti itu, harus juga bersabar dalam menerima ujian-ujian itu. Allah juga kita melihat ada yang kaya raya, ada yang miskin. Jangan antum pertanyakan kenapa dia kaya. Ingat, kaya juga tuh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira miskin juga ujian. Ingat, kaya pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing ada ujiannya, masing-masing ada ujian. Antum jangan kira orang-orang yang punya jabatan yang tinggi, kemudian punya harta yang banyak, ada ujiannya banyak juga. Ujiannya banyak. Dan yakinlah, apa hikmah Allah berikan dia kekayaan? Karena mungkin dia mampu mengolahnya. Antum mungkin gak mampu, makanya Allah kasih segitu kadarnya. Makanya kita harus menerima. Dengan seperti itu itulah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang sakit-sakitan, ada orang yang demikian? Ingat, sakit itu adalah apa? Penebus dosa. Makanya harus bersabar dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Allah itu tidak ada bagi Allah. Allah itu tidak pernah menjadikan hambanya miskin, tidak. Kitalah yang memiskinkan diri kita. Kitalah yang memiskinkan diri kita. Apa buktinya? Kalau ada keterangan miskin, semua kita buru-buru mencari. Ya. Iya kan? Buru-buru mencari kartu miskin itu. Padahal Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi aghna wa aghfa." Dialah Allah yang telah menjadikan kalian kaya dan apa? Aghfa, berkecukupan. Kitalah yang merasa diri kita tidak cukup. Padahal sebenarnya cukup. Sehingga apa? Ketika dia merasa tidak cukup dalam penghasilannya, pendapatannya, dia pun berpikir termakan dengan image-nya apa? Orang-orang. Apalagi yang punya bank itu termakan. Kalau nggak ambil uang bank nggak bisa bangun rumah. Kalau nggak ambil uang bank nggak bisa beli mobil. Kalau nggak ambil uang bank nggak bisa buka usaha. Itulah image-nya. Anda bisa buktikan. Anda alhamdulillah beli rumah nggak pernah pakai uang bank. SK masih aman dipegang. Tidak pernah mampir ke bank-bank. Beli mobil juga nggak pernah pakai uang bank. Alhamdulillah. Kenapa? Kita harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala.
atau kondisi yang ada pada kita. Makanya wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Jadi harus sabar dalam melaksanakan menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau kita tidak sabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, berarti kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita mengkritik, kenapa saya begini? Kenapa tidak yang lainnya? Bahkan yang meninggal pun, kenapa dia yang meninggal? Kenapa tidak yang lainnya? Kan begitu. Seharusnya ketika sudah terjadi, kita mengatakan apa? Qadarullah ma syaa. Allah telah menakdirkannya dan Allah Maha berkehendak dengan apa yang Allah tentukan. Kita telah mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat. Nah, dari ketiga macam sabar ini, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan apa? Menukil sebuah perkataan, labudda lil 'abdi min amrin yaf'aluhu wa nahyin yatajannabuhu wa qadarin yasbiru alaihi. Kata beliau, jadi seorang hamba itu tidak akan terlepas dari menghadapi tiga hal ini. Dimanapun kita berada, kata apa? Terkadang ada orang yang tidak betah hidup di kampung ini, dia pindah ke kampung yang lainnya. Nggak betah di daerah ini, pindah daerah yang lain. Ingat, kemanapun dia pergi pasti akan mendapatkan tiga macam dan dia harus bersabar. Nggak betah di kantor ini, pindah ke sana. Nggak pernah sini, pindah ke sana. Ingat, kemanapun kita pergi, selama itu di bumi Allah, ya, kecuali kita pindah ke bumi yang lainnya. Ada nggak yang lainnya? Nggak ada. Kita pasti akan mendapat bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Kemanapun kau pergi, kamu masih satu-satunya hamba Allah yang harus melaksanakan perintah Allah. Ya enggak? Yang kedua, tetap juga meninggalkan larangan Allah. Kenapa? Kita masih sebagai hamba Allah yang diperintahkan apa? Untuk meninggalkan larangannya. Dan yang ketiga, kemanapun kita pergi, pasti kita akan mendapatkan ujian dan cobaan. Dan kita harus bersabar dalam melaksanakan menjalani tersebut. Jadi itu sebenarnya tidak tempat aman buat kita. Kemanapun kita pergi, mau jadi apa saja, nggak betah jadi ini. Ingat, intinya apa? Harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar dalam menjalani ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga. Masih ada waktu? Sampai jam berapa? Sampai adzan. Jam berapa tanya? Ya, sabar yang terakhir atau macam sabar yang terakhir ini kembali ke perasaan kita. Kalau tadi kan sabar dihadapkan dengan perintah Allah dan larangannya. Tapi sabar sekarang itu berhadapan dengan perasaan kita. Di dalam diri kita itu ada dua macam kesabaran. Bersabar karena pilihan kita, bersabar karena terpaksa. Bersabar karena terpaksa. Sabrun ikhtiyariyun wa sabrun iqtirariyun. Bersabar karena pilihan, kita milih sabar. Dan bersabar karena terpaksa. Gimana contohnya? Al-Quran telah memberikan contoh. Ada pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sabar karena terpaksa misalnya, sebagai contoh, ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Beliau masih kecil, masih belum balik. Antum sekarang udah bolak-balik. Kemudian dicampakkan oleh saudara-saudara yang sudah dewasa. Nabi Yusuf bersabar. Kenapa? Nggak ada pilihan lain kecuali bersama. Mau berontak besar semua, mau ngelawan masih kecil. Bersabar dalam
Hah? Dalam keterpaksaan. Bersabar dalam keterpaksaan. Sabar saja. Karena terpaksa. Ada lagi sabar yang ya karena pilihan. Sabar dalam pilihan. Apa contohnya? Masih dalam Nabi Yusuf. Ketika beliau digoda oleh istri raja. Kalau kita bicara masih raja itu pasti cantik, betul nggak? Raja itu nggak mungkin nyari yang jelek-jelek. Jadi kalau antum mau cari istri yang cantik, raja dulu. Kalau mau poligami juga gitu. Jadi kalau ada orang yang poligami itu bisa poligami ada 4. Mau tahu? Dan antum bisa masuk ke 4 ini. Kalau antum mau poligami bisa, tapi harus bisa jadi 4. Pertama raja tadi. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, kerajaan harus bisa mewariskan. Kalau cuma 1, kalau anaknya cuma perempuan kan nggak mungkin. Harus istri yang kedua. Seperti kan raja sultannya apa namanya? Jogja kan 1 anaknya, perempuan lagi. Makanya harus kawin lagi sebenarnya. Karena dia raja, biar bisa mewariskan tahtanya. Atau yang kedua, orang kaya raya. Orang kaya raya kan kebanyakan itu anaknya nggak ada. Ya, harus kawin lagi biar anaknya ada. Biar dia bisa mewariskan hartanya. Yang kedua, yang ketiga, orang yang alim. Biar bisa mewariskan ilmunya. Yang keempat, orang gila. Dia enggak raja, enggak kaya, enggak alim, nekat dia. Masya Allah, saudara. Masih ya? Baik, nggak usah kita bahas poligaminya. Sabarnya Nabi Yusuf AS yang kedua karena beliau punya pilihan. Beliau berada di negeri yang asing, nggak ada yang kenal beliau. Berada di tempat yang terjaga, aman, nggak ada yang ganggu. Dan yang ngajak itu siapa? Istri raja yang sudah cantik jelita. Dan tidak hanya cantik, bahkan dia mempercantik dirinya. Luar biasa godaannya. Sudah kaya raya, istri raja, jauh di tempat kampung halamannya, nggak ada yang tahu dia, nggak ada yang posting dia di Facebook, nggak ada yang posting dia di media sosial, aman. Tinggal laksanakan. Tapi apa? Nabi Yusuf bersabar karena pilihan. Apa pilihannya? Tidak melaksanakan. Itu sabar yang lebih sempurna. Pahalanya daripada sabar yang terpaksa tadi. Bisa ngerti ya? Sabar yang pertama, dia sabar karena terpaksa, nggak bisa ngapain. Tapi sabar yang kedua, apa? Punya pilihan. Kemudian sabar yang kedua, masih dalam Islam, masih punya pilihan. Sabar yang kedua apa? Ketika saudara-saudaranya yang mendapatkan kelaparan di negerinya itu datang ke Nabi Yusuf minta bantuan. Nabi Yusuf bisa nggak balas dendam atas apa yang mereka laksanakan kepada beliau waktu kecil? Bisa nggak? Yusuf mengatakan apa? La tatriba alaikumul yawm. Kalian nggak bersalah. Semoga Allah maafkan kalian. Masya Allah. Nabi Yusuf memaafkan mereka dan malah mendoakan mereka. Itulah kesabaran yang lebih tinggi itu. Punya pilihan untuk balas dendam, tapi tidak dilaksanakan. Itu sabar yang tinggi. Sabar karena pilihan. Sabar yang kedua, misalnya contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW berhasil membuka kota Mekah dengan tanpa perlawanan, tanpa perangan. Datanglah orang-orang yang pernah dahulu mengusir beliau dari Mekah, beliau datang menghadap beliau. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Da'ni adribu unuqahum." Nabi, biar aku di situ, aku penggal kepala mereka. Apa kata Nabi? "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah, antum bebas. Masya Allah. Luar biasa kesabaran. Mampu balas dendam, tapi diberikan pilihan. Itulah namanya bersabar dengan pilihan. Ringkasnya begini misalnya. Anak kan kecil nih, kecil. Ada orang besar, tinggi, dengan setelengkap.
menghina kita. Sabar, terpaksa ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ini besar senjata lengkapnya, nggak bisa ngapain. Sabar, terpaksa. Tiba-tiba ada anak kecil misalnya, sabar yang kedua, ada anak kecil, kita besar, ngecek kita bisa tempelin nggak? Bisa kan? Tapi kita bersabar. Sabar pilihan, karena pilihan. Itulah nilai sabar yang lebih tinggi. Kenapa? Karena bersabar, karena kita bisa memilih yang lebih tinggi. Bisa saja kan kita bunuh dia, tempelin dia bisa, tapi karena kita sabar, itulah sabar yang tinggi. Itulah sabarnya Nabi Yusuf. Sabarnya ulul azmi. Sabarnya para ulul azmi. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Masih dalam kesabaran. InsyaAllah kita akan jelaskan lagi contoh-contoh sabar. Bagaimana dulu para salafus saleh bersabar dalam menghadapi segala macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan dalam hidup ini, agar kita bisa mencontohi mereka dalam menghadapi hidup kita sekarang ini. Wallahu ta'ala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau dikoreksi. Tafadhalu. Masya Allah. Jadi seperti yang tadi lalu katakan aku ada batasnya. Ya. Secara keilmuannya gimana kok benar atau enggak? Kemudian yang kedua, mohon kira-kira apa kiat-kiat untuk meningkatkan atau melakukan kesabaran yang Kiat-kiat untuk menambah kesabaran. Masya Allah. Itu yang pertama. Tadi dikatakan bahwasanya banyak orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Jawabannya, kalau ada batasnya, di mana batasnya? Di manakah batasnya? Ingat, sabar itu adalah sebuah perasaan. Sebuah perasaan. Kalau kita mengukur dengan diri kita, fisik kita ini punya ada batasannya, ada sabarnya. Ada batasan. Tapi jawabannya adalah sabar itu nggak ada batasnya. Tapi kitalah yang terbatas dalam menjalankan kesabaran itu. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak akan memberatkan suatu jiwa kecuali dengan sebatas kemampuannya itu. Termasuk juga dalam ujian-ujian yang Allah menimpakan kita itu, Allah sudah maha mengetahui. Ketika engkau diuji, maka pasti kamu bisa melewatinya. Maka bersabarlah. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi dari batasan kemampuannya. Jadi sebenarnya batasan tidak ada, sabar tidak ada batasnya. Kitalah yang terbatas dalam menghadapi ujian tersebut. Maka mintalah kepada Allah agar kita bisa sabar dalam menjalani tersebut. Makanya surat Al-Asr itu apa terakhirnya? Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Pesan yang terakhir yang keempat, bersabar. Kenapa? Dengan kesabaran kita akan mendapatkan kesuksesan. Kalau tidak, maka innal insana lafi khusrin. Kalau tidak, maka kita semua manusia akan mendapatkan kerugian kecuali 4 tadi itu. Bisa ngerti ya? Jadi batasan sabar tidak ada, tapi manusialah yang terbatas dalam memahami menjalankan sabaran tersebut, menjalankan ujian. Yang kedua tadi, kiat-kiat agar kita bersabar. Kalau kita merujuk kepada ahli psikologi, itu mereka banyak banyak cara untuk mendapatkan itu. Tapi sebenarnya mereka hanya beretorika saja. Kalau mau, contohilah para al-anbiya, nabi dan rasul, dan para ulama, bagaimana mereka itu menerapkan kesabaran. Bagaimana mereka menerapkan kesabaran. Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah di Taif, beliau mendapatkan banyak ujian-ujian dalam berdakwah. Bahkan sampai dilempari batu, kakinya bengkak. Ketika beliau mampu balas dendam,
beliau bersabar, beliau malah berdoa kepada Allah agar di antara mereka lahirlah para penghafal Al-Quran. Luar biasa kesabarannya. Itulah kiat-kiatnya. Artinya apa? Kalau kita membawa perasaan kita ini, apa terjadi di orang yang alay? Alay, makanya jangan baperan. Mari berperan. Bawa perasaan sekarang ya. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau masih menjadi qadhi, hakim di Riyadh, beliau menjadi hakim di Riyadh, beliau memberikan hukum kepada seorang pemuda. Sangat berat sekali. Sangat-sangat berat sekali. Nah, karena pemuda tidak terima, pemuda itu mencaci maki Syekh bin Baz rahimahullah di hadapan beliau sampai masalah. Syekh bin Baz tinggal diam saja. Astagfirullah, astagfirullah. Padahal beliau mampu mengatakan tingkatkan hukumannya, tambah lagi hukumannya, tapi beliau enggak, istighfar saja. Sebulan kemudian ada berita ternyata pemuda tadi meninggal. Apa yang beliau laksanakan? Syekh bin Baz di perikuburannya berdoa kepada Allah untuk dia selama 30 menit lebih katanya, hanya untuk semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Itulah kesabaran yang paling tinggi. Kiat-kiat sabar apa? Pertama, harus punya banyak ilmu tentang sabar. Harus terus mencari ilmu, karena dengan ilmu akan menuntun kita gimana kita sabar yang seharusnya. Kenapa orang nggak sabar? Karena dia tidak punya ilmunya. Di mana tempatnya? Sering ikut kajian. Karena dengan sering ikut kajian itu bisa melunakkan hati. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa itu ayat satu iman. Di antara ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dzukirallah, diingatkan tentang Allah, maka hati mereka bergetar. Dan ketika dibacakan firman-firman Allah, maka mereka bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu formula yang paling pertama dan paling utama adalah kiat sabar senantiasa dalam belajar menimba ilmu. Kenapa dia pemarah? Karena tidak tersentuh dengan firman Allah. Kenapa dia dikit-dikit marah? Karena tidak sentuh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu ketika sejarah ada seorang sahabat datang ke Nabi minta agar dia bisa menerima dalam semua kondisi, dan dia apa? Tidak ngeyel. Apa kata Nabi? La taqbab. Jangan apa? Jangan marah. Simpel enggak? Itu butuh kesabaran tingkat tinggi itu. Jangan marah. Ke rumah, lihat rumah berantakan, jangan marah. Ke rumah istri rewel, jangan marah. Susah tidak? Itulah butuh kesabaran yang tinggi. Makanya butuh apa? Ilmu. Bagaimana dulu para sahabat, para nabi, para rasul. Maka dengan demikian kita bisa menerapkan sabar dalam diri kita. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Cukup? Atau adzan dulu? Adzan dulu, fadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fadal, mungkin dari umahat juga silakan tulis di kertas. Nah, Masya Allah. Apakah ada perbedaan ikhlas dengan sabar? Bisa beda, bisa tidak. Ikhlas itu adalah hasil dari sabar. Ketika dia menerima ujian, kemudian dia bersabar, baru setelah itu dia ikhlaskan. Jadi ikhlas adalah natijah atau hasil dari kesabaran. Tapi kalau belum dikatakan ikhlas sampai antum ya bismillah, mungkin ada rezeki yang lainnya. Ya. Selain. Tapi sabar tapi terus mencarinya, nah itu sabar tapi tidak ikhlas. Hilangan motor misalnya, sabar apa ikhlas? Hilang motor, belum lunas cicilannya, baru 2 bulan. Sabar itulah yang pertama, sabar. Tapi tetap nggak kan boleh mencari kan, lapor sana sini, itu haknya antum, boleh lapor. Itu sabar. Tapi kalau ikhlas apa? Nah itulah tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Jadi ikhlas itu lahir dari kesabaran. Makanya jin itu, syaitan tidak akan pernah bisa mengganggu orang-orang ikhlas, tetapi bisa mengganggu orang-orang yang sabar. Ya, nah, percuma sabar kalau gini. Akhirnya apa? Yang awalnya sabar tapi karena godaan syaitan, akhirnya dia ungkit lagi. Dia ungkit lagi. Uang saya hilang nih. Dia ungkit lagi. Motornya hilang, belum lunas nih motor katanya. Dia ungkit lagi. Kalau yang sabar hilang, udah. Orang ikhlas maksudnya udah. Makanya orang Arab itu kalau antum lihat di antara mereka tuh masya Allah luar biasa. Mereka berinfak itu transfer, buktinya disobek, hilang langsung. Itu ikhlas namanya. Nggak pernah diungkit lagi. Bukan ungkit lagi. Jadi dia sabar di awal dan bisa berubah jadi kebencian kalau kita tidak mengikhlaskannya. Maka harus
dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Obat yang paling ampuh agar kita tidak mau diganggu oleh iblis. Iblis laknatullah alaih ketika diusir dari surga Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah di hadapan Allah akan menggoda manusia dari segala macam arah, dan dia memberikan pengecualian. Apa kata dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Maka ikhlas itu sudah formula yang paling ampuh agar kita tidak mau diganggu oleh iblis laknatullah. Tapi kalau masih tahapan berikutnya itu masih. Kemudian yang berikutnya ada lagi namanya redha. Redha dengan kehilangan, masya Allah, itu sulit sekali. Sabar, ikhlas, redha, masya Allah, itu sangat pelong sekali. Kenapa Allah memberikan titel kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu. Kenapa? Karena redha kepada Allah dan Allah pun redha kepada mereka. Itu yang tinggi. Makanya kita mengatakan apa? Radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Allah meridhonya. Itu tingkat yang tinggi. Bisa tidak? Harus melatih sabar dahulu. Sabar yang enggak lulus, apalagi yang lainnya kan? Lulus sabar baru ikhlas, terus ikhlas baru meridhoinya. Itulah tingkatan-tingkatannya. Bisa dipahami ya? Allahu ta'ala. Ya, insyaallah. Hasan. Fadhal. Harus sabar kan? Belum lulus sabarnya nih. Nah, apa termasuk suatu kesabaran jika kita menceritakan kebaikan yang dilakukan kita? Apakah termasuk kesabaran di saat kita menceritakan kebaikan yang dilakukan oleh teman? Masya Allah. Ya, menceritakan kezaliman oleh teman itu ada dua hal. Kalau menceritakan kezaliman dengan tanpa menyebutkan namanya, mungkin dia baru kali itu melaksanakan itu kezaliman, maka tugas kita apa? Tanyakan kepada ustadz, ceritakanlah bagaimana kondisinya agar diberikan solusi agar dia mau bertobat dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah merajalela dan sudah banyak korban misalnya, kok dia terus, maka ini sudah yang kriminal. Itu namanya syirir. Maka kita harus memberikan kepada orang, berikan siapa orangnya dan umumkan kepada agar orang lain tidak jadi korban berikutnya dari orang ini. Ya, terzalimi. Kenapa? Dengan zalim itu Nabi bersabda, "Iyyakum wadh-dhulma fa inna adh-dhulma adh-dhulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati dalam kezaliman. Kenapa? Karena kezaliman itu kegelapan nanti pada hari kiamat. Seperti ya, menceritakan itu juga harus kepada orang-orang yang tadi kalau masih pertama kali cari solusinya biar nanti dinasihati. Kalau memang sudah menyebar, maka diumumkan agar orang-orang tidak menjadi korban berikutnya. Kita masuk, ada nggak dari media sosial? Pertanyaannya nggak ada ya. Ini terakhir ya. Masih ada? Sabar ya, masya Allah. Kalau gitu sampai subuh berarti. Baik, afwan Ustaz. Misalkan pada saat tertimpa musibah, seseorang ikhlas dan sabar, namun pada kesempatan yang lain lama berselang ketika orang lain mengalami hal yang serupa, kemudian dia menceritakan bagaimana dia menghadapinya dengan sabar dan ikhlas. Apakah itu bisa hilang pahala sabar dan ikhlasnya? Masya Allah. Jadi ringkasnya begini, ketika ada orang mendapatkan musibah, kemudian dia sabar, kemudian dia ikhlas. Ternyata turun lagi, baik itu yang sama atau yang lainnya.
kemudian dia tidak sabar, misalnya kan mungkin saya pahami ini, apakah sabar yang pertama hilang karena tidak sabar yang kedua ini? Ya kan, apakah sabar yang kedua, ikhlas yang kedua itu hilang, tidak berpahala karena adanya ujian yang kedua? Ingat, masalah pahala bukan milik kita, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita mendapatkan musibah, apa kata Nabi? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Itulah tuntunan Nabi kita di saat kita mendapati musibah yang menimpa kita. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala pada musibahku ini. Jangan menggerutu, jangan ngomel. Ingat, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantikanlah dengan yang terbaik. Nah, kalau ternyata yang terbaik itu musibah lagi, berarti itu juga yang terbaik. Harus bersabar lagi. Berarti tingkatannya lebih tingkat lagi sabarnya. Jangan malah percuma sabar, ternyata nggak ada artinya. Enggak. Sabar itu bertingkat-tingkat. Dan Allah akan meninggikan nilai orang itu karena kesabarannya. Dan dalam hadis Nabi bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Ketahuilah, sungguhnya ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah akan mengujinya. Bisa jadi ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita, maka bersabarlah dengan ujian tersebut. Jadi kata Nabi, ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sungguhnya ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Itulah peran Nabi. Tinggi ujiannya. Ya, tinggi ujiannya. Kata Nabi, asyaddan nas ibtila al-anbiya. Manusia yang paling tinggi ujianlah para nabi. Makanya sabar tingginya mereka tuh. Tingginya sabar sekali. Sabarnya tinggi sekali mereka tuh. Kenapa? Karena mereka kekasih Allah. Maka semakin tinggi ujian mereka, maka semakin tinggi juga pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga kita. Kalau semakin tinggi iman kita, juga semakin tinggi juga ujian kita kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan sedih. Kok saya diuji terus? Itu bukti bahwasannya Allah mencintai kita. Makanya harus Harus berhusnudzon. Harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berkata kok diuji lagi, kenapa ini ujian saya luar biasa bertubi-tubi katanya. Bersabar saja. Termasuk kajian kita bersabar sampai subuh nanti ya. Gimana? Siap enggak? Ya? Ya, sahur. Masyaallah. Baik, cukup ya? Ada lagi? Terakhir. Baik. Kalau enggak ada, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.